Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Meliana dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas B 2020, dari kelompok 10, mata kuliah Seminar Pendidikan Agama yang diampu oleh Bapak Iwan Ridwan MPDI, akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Harta wakaf menurut mazhab Syiah Ja'fariyah. Menurutnya, menjual barang wakaf adalah haram. Wakaf dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah, kuburan, bendungan, dan sebagainya. Yang kedua, pendapat tentang hukum menjual dan menggantinya. Menurut Taimiyah, dua sebab kebolehan mengubah wakaf yaitu pertama karena kebutuhan, yang kedua karena maslahah yang lebih kuat. Dengan demikian, pokok utama dalam hal mengganti dan menjual harta wakaf adalah kemaslahatan dan manfaatnya, sehingga tidak tepat jika harta wakaf yang rusak atau tidak memenuhi fungsinya lagi sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu, kemudian dibiarkan tanpa tindakan yang positif. Penunjukan nazir menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, penunjukan seorang nazir adalah hak wakif atau orang yang mewakafkan. Jika wakif tidak menunjuk dirinya sendiri atau orang lain sebagai nazir, maka dipindah alihkan kepada musi atau orang yang diberi wasiat. Dan jika tidak ada musi, maka langkah terakhir adalah diserahkan kepada hakim atau orang yang berhak menetapkan hukum. Syarat nazir ada 5, yaitu yang pertama, berakal. Menjadi seorang nazir sudah seharusnya berakal, karena nazir itu mengemban amanah yang sangat berat dan harus dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak berakal tidak akan mungkin bisa menjalankan tugas seorang nazir. Yang kedua, dewasa, karena agar hak perwaliannya itu dianggap sah dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena jika seorang nazir tidak adil, maka urusan pewakafan menjadi tidak sesuai dengan aturan wakaf di dalam Islam. Yang keempat, kecakapan hukum. Karena jika seorang nazir tidak memiliki kecakapan hukum, maka tidak akan tercapai maksud dan tujuan wakaf yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah Islam. Pemberian hak perwalian atas harta wakaf, nazir harus seorang muslim. Oleh karena itu, tidak boleh dengan memberikan perwalian atas harta wakaf kepada orang kafir, dengan catatan bahwa wakaf itu diperuntukkan bagi mauquf alaih yang beragama Islam, atau wakaf itu diperuntukkan bagi sektor umum seperti masjid dan lembaga pendidikan. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh nazir. Yang pertama, pengelolaan dan pemeliharaan wakaf. Yang kedua, membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf. Yang ketiga, melakukan syarat dari wakif. Yang keempat, melunasi hutang wakaf. Dan yang kelima, menunaikan hal-hak mustahik. Tidak ada larangan bagi pengelola harta wakaf memakan hasilnya dengan baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa nazir berhak mendapat gaji dari hasil keuntungan wakaf yang dikelola. Hal ini sesuai dengan hadis di atas. Adapun sumber dana untuk gaji nazir, menurut mayoritas fuqaha, kecuali Malikiyah, berasal dari hasil keuntungan wakaf yang dikelola. Pendapat Malikiyah terkait dengan sumber penggajian nazir. Yang pertama, jika wakif menentukan gaji tertentu bagi nazir, maka sumber penggajian berasal dari keuntungan wakaf yang dikelola sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakif. Yang kedua, jika wakif atau hakim tidak menentukan gaji bagi nazir, atau gaji ditentukan oleh hakim bagi nazir yang diangkatnya, atau gaji yang ditentukan oleh wakif lebih sedikit dari gaji standar, maka gaji diambil dari bait al-mal atau kas negara. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.